Kita lahir sebagai bangsa besar, dibangun dari harapan, ditegakkan oleh perjuangan, tapi tak sedikit luka yang mengendap diam-diam. Korupsi, tamu lama yang tak kunjung pulang, tumbuh di meja kekuasaan, berakar dari kaum besar. Ini bukan soal angka dan laporan, tapi soal nasib dan kepercayaan yang dipermainkan. Ini tentang bangsa yang haus akan keteladanan, tapi terlalu sering diberi sandiwara. Di negeri ini, kita belajar mencintai Pancasila, tapi terlalu sering menyaksikan ia dicederai oleh yang seharusnya melindungi. Kita mendamba pejabat yang jujur dan amanah, namun berita hari ini justru menyodorkan wajah lama, wajah elit yang menari di atas anggaran rakyat. Saya Dewi Sri Mulyani Supriyadi, inilah dia podcast Learning Journal kelompok 1 dengan tema Tantangan Kebangsaan Masa Kini. Bersama dengan teman-teman narasumber hari ini yang telah bergabung, ada Mas Denda Zakaria. Selamat sore Mas Denda. Selamat sore Mbak Dewi. Iya, ada juga yang telah bergabung Mas Dian Noperta. Selamat sore Mas Dian. Selamat sore Mbak Dewi. Selanjutnya ada Mas Christopher Owen. Selamat sore Mas Ya, Owen. sore Mbak Dewi. Kemudian ada Mas Dera Amara Negara. Selamat sore Mas Dera. Selamat sore Mbak Dewi. Ada juga yang telah bergabung Mas Christian N. Wijojo. Selamat sore Mas Tian. Selamat sore Mbak Dewi. Dan terakhir narasumber kita ada Mas Dimas Alif Wiratama. Selamat sore Mas Dimas. Selamat sore Mbak Dewi. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai salah satu kasus yang masih menjadi perdebatan yang panjang, bahkan saat putusan pengadilan sudah ditetapkan, yaitu pro kontra putusan pengadilan dalam kasus korupsi Tom Lembong. Kasus Tom Lembong mencuat sebagai babak baru dari deretan panjang kasus korupsi di negeri ini. Banyak yang kaget, kecewa, atau justru skeptis. Hari ini kita tidak mencari siapa yang paling benar, tapi kita ingin menyuarakan nalar agar kita tak kehilangan arah. Saya bersama keenam narasumber di sini. Ada yang setuju dengan putusan pengadilan dan ada juga yang masih menyimpan ragu. Baik, saya mulai diskusi hari ini. Saya persilahkan dimulai dari narasumber yang pro terhadap putusan dari kasus ini. Silahkan Mas Tian. Terima kasih Mbak Dewi untuk kesempatan yang diberikan. Nah, untuk kasus ini pertama yang ingin saya angkat yaitu mengenai kerugian negara yang diakibatkan oleh Tom Lembong. Pernyataan bahwa kerugian negara dalam kasus Tom Lembong itu bersifat potensi, bukan kerugian nyata. Kuasa hukum Tom Lembong itu mengklaim bahwa perhitungan kerugian yang diajukan oleh jaksa dan hakim berdasarkan audit dari BPKP itu tidak jelas dan tidak pasti. Seperti yang kita ketahui ya, kerugian yang diakibatkan oleh Tom Lembong itu sebesar 194 miliar rupiah. Nah, kerugian itu tersebut timbul akibat kemahalan harga pembelian gula kristal putih PT PPI kepada perusahaan gula swasta yang mengimpor gula kristal mentah atas izin dari Tom Lembong. Nah, mungkin itu saja Mbak Dewi, terima kasih. Saya mau menanggapi tanggapannya Mas Christian. Kalau saya sendiri Iya, sih, silakan. kalau saya sendiri sih kurang setuju ya dengan tanggapannya Mas Christian itu, karena begini Mas, kerugian yang udah diakibatkan oleh Pak Tom Lembong itu udah masuk kriteria merugikan keuangan negara kalau berdasarkan undang-undang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, kerugian 194 miliar ini tentu udah merugikan keuangan negara, yang mana itu udah disampaikan oleh majelis hakim. Nah, karena itu menurut saya ini udah jelas-jelas Pak Tom Lembong itu layak ya untuk
vonis untuk ditahan karena memang udah mengganggu ekonomi negara juga. Nah, makanya itu vonis Pak Tom Lembong ini menurut saya sih udah sejalan sama hukum yang ada di negara ini. Gitu. Saya juga setuju sih dengan argumen dari Mas Dian. Dan apalagi saya ingin menambahkan juga apalagi Pak Tom Lembong ini melakukan pelanggaran prosedur. Dan menurut saya di mana-mana kalau orang melakukan pelanggaran prosedur memang harusnya dihukum. Nah, apalagi Pak Tom Lembong sendiri ini memang seorang pejabat publik, di mana dia itu mengambil putusan penting, terutama terkait kebijakan impor yang berdampak besar pada perekonomian negara. Nah, prosedur itu bukan hanya formalitas, tapi dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam kasus Tom Lembong sendiri ini, ketidakpatuhannya itu yaitu dia tidak melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan tanpa rekomendasi teknis. Nah, ini tentunya berpotensi membuka celah bagi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga menimbulkan risiko kerugian negara yang besar, yang tentunya ini tidak dapat dibiarkan. Nah, kita juga penting juga untuk memahami konteks dan tekanan yang mungkin dihadapi oleh pejabat publik. Kadang-kadang birokrasi yang rumit dan kebutuhan mendesak membuat mereka mengambil jalan pintas. Mungkin itu yang dilakukan Pak Tom Lembong. Tetapi tanggung jawab utama adalah menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, jadi secara keseluruhan tidak mengikuti prosedur adalah pelanggaran serius karena berpotensi membuka peluang korupsi dan kerugian bagi negara. Nah, oleh karena itu hukum harus ditegakkan agar memberi efek jerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Mas Owen, begini, tadi saya sudah mendengar juga ya ada kata-kata seperti rekomendasi teknis dan juga terkait dengan salah menyalahgunakan prosedur yang ada, dan ini nanti akan berkaitan dengan diskresi kebijakan ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang menjelaskan mengenai diskresi kebijakan ini. Kemudian tadi saya di awal juga dari Mas Dian mendengar beberapa hal yang perlu dikaji ulang lagi gitu ya. Karena saat ini kita mengamati semua dari sosial media dan sebagainya, kita sudah tahu bahwa kasus korupsi Tom Lembong ini itu sudah diserap oleh banyak masyarakat gitu. Dan dari kami berpandangan bahwa justru tidak ada kerugian negara jika dikaitkan dengan korupsi yang terkait dengan Tom Lembong ini, karena di sini konteksnya itu tidak ada keuntungan pribadi yang diambil oleh Tom Lembong itu sendiri gitu. Jadi jika tidak terbukti menerima suap atau gratifikasi, ya mungkin itu bukan merupakan salah satu pidana korupsi gitu. Dan kemudian dalam banyak sistem hukum tanpa adanya keuntungan pribadi, sulit untuk menyebut seseorang itu sebagai pelaku korupsi gitu. Jadi mungkin di sini yang harus dikaji ulang lagi, karena mungkin masyarakat juga sudah banyak sekali ya yang mendukung Tom Lembong ini gitu. Dan dari pakar hukum pidana seperti Albert Aris dari Universitas Trisakti menyatakan bahwa persetujuan impor yang dianggap melanggar ini itu merupakan aturan yang seharusnya itu tidak dipidana gitu, kecuali terbukti ada unsur kesengajaan atau disengaja seperti itu. Jadi mungkin itu ya yang digaris besari mengenai kerugian negara dan juga tadi penyalahgunaan prosedur gitu. Dan mungkin dari rekan saya akan menjelaskan mengenai diskresi kebijakan. Silakan Mas Dera. Oke, baik. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dinda, menurut saya kebijakan yang dibuat oleh Tom Lembong pada saat itu berdasarkan kebijaksanaan pribadi, yaitu diskresioner.
Tom Lembong membuat keputusan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, yaitu Kepala Badan Pangan Nasional pada saat itu, dan keputusan impor gula dianggap sebagai bagian dari diskresi kebijakan, bukan tindak pidana. Sebagian publik berpandangan bahwa kebijakan diskresi tidak semestinya bernasib pidana. Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, menekankan bahwa kebijakan publik ketika diambil dalam batas wewenang pejabat bukan termasuk ke dalam tindak pidana. Seperti itu. Baik ya, izin menanggapi Mas Denda, Mas Dera. Mungkin dari saya lebih setuju kepada pendapat dari Mas Dian dan Mas Owen ya, bahwa Pak Tom Lembong ini dinyatakan bersalah dalam kasus ini, yaitu di mana Pak Tom Lembong ini tuh memperkaya pihak lain sebagai unsur korupsi. Jadi udah terbukti korupsi meskipun beliau ini tidak terlibat. Di mana dalam undang-undang sudah tertera bahwa memperkaya orang lain atau korporasi yang dapat menyebabkan kerugian negara dianggap sebagai unsur dalam tindakan korupsi. Dalam kasus Tom Lembong, perusahaan penerima izin impor gula justru memperoleh keuntungan besar dari kebijakan tersebut, meski Tom Lembong tidak secara langsung menikmati dana korupsi. Selain itu juga, dari kasus Tom Lembong ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa presiden penegakan akuntabilitas pejabat publik yang masih buruk. Nah, di mana vonis terhadap Pak Tom Lembong ini menjadi sinyal tegas bahwa pejabat publik bertanggung jawab secara pidana atas dampak kebijakan mereka. Keputusan ini dirasa baik karena menegaskan batas antara kesalahan administratif dan tindakan korupsi. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita sore Sebentar, hari ini. Mbak Dewi, Mbak Ya. Dewi, boleh menambahkan ya? Oh, boleh, boleh. Jadi Mas Dimas gini, Mas Dimas, tadi saya mendengar kata-kata ada kata-kata vonis yang merupakan sanksi tegas, kemudian dinyatakan bersalah juga. Mungkin banyak sekali sekarang pemberitaan di luar ini mengenai bagaimana sih proses hukumnya dalam kasus korupsi Tom Lembong ini. Nah, untuk proses hukumnya ini dinilai tidak transparan dan selektif, di mana sejumlah pengamat dan anggota DPR juga menyoroti mengapa hanya Tom Lembong yang diproses gitu. Padahal kebijakan serupa juga itu pernah dilakukan oleh pejabat lain sebelum dan sesudahnya. Nah, hal ini menimbulkan kesan tebang pilih dan menguatkan opini publik gitu kalau misalkan proses hukum ini seperti berbau politis gitu. Jadi masyarakat sekarang ini masih beranggapan bahwa terkait proses hukumnya ini masih dikaitkan dengan politis berbau politis seperti itu. Mungkin itu sih tanggapannya dari Mas Dimas ya. Oke, Mbak Dewi silakan. Ya, baik. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Diskusi yang kita lakukan tadi menunjukkan ya bahwa satu kasus saja bisa memunculkan dua sudut pandang. Pihak yang kontra terhadap putusan pengadilan berargumen bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh dari Tom Lembong dan bahwa kerugian negara hanya bersifat potensi dan bukan kerugian nyata. Nah, narasumber tadi juga ada yang menyoroti bahwa kurangnya transparansi dalam proses hukum, serta menyebut bahwa tindakan yang dilakukan bersifat diskresioner sebagai pejabat publik, bukan tindakan pidana. Di sisi lain, pihak yang pro terhadap putusan pengadilan menegaskan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan itu signifikan dan bahwa telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran prosedur administratif. Meskipun tidak memperkaya diri sendiri, tindakan tersebut dinilai memperkaya pihak lain, dan ini tetap masuk dalam kategori korupsi. Ya, menyenangkan sekali diskusi kita hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, inti dari diskusi kita ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi membawa nasihat bersama untuk mengingatkan kita bahwa tanggung jawab sebagai penyelenggara negara itu sangatlah besar. Kita hidup dalam ruang yang serba penuh tafsir
Tapi satu hal yang pasti, ketika kepercayaan publik itu pada hukum mulai runtuh, maka negara ikut terguncang. Hari ini kita boleh berpendapat soal satu nama, tapi kita semua sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama, dan kita sebagai calon abdi negara harus berdiri tegak, tak tunduk pada kekuasaan dan tak boleh buta oleh popularitas. Itu dia diskusi singkat kita pada podcast hari ini. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Saya ucapkan terima kasih untuk keenam narasumber yang telah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih sama-sama, narasumber Mbak Dewi. semua. Sampai jumpa di podcast Learning Journal selanjutnya.